Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pelajaran matematika kelas 10 IPS. Oke, yang akan kalian pelajari kali ini adalah tentang pertidaksamaan linear satu variabel dan pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang persamaan linear satu variabel dan persamaan nilai mutlak satu variabel. Sekarang kita beralih ke pertidaksamaannya. Oke, ini apa sih pertidaksamaan itu? Pertidaksamaan itu ditunjukkan sebagai kalimat terbuka yang dihubungkan dengan notasi atau lambang kurang dari, lebih dari, kemudian kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Nah, seperti itu. Jadi ini ya yang membedakan ini. Jadi ini adalah kurang dari, kemudian yang ini lebih dari, kemudian yang ini kurang dari sama dengan, oke. Yang ini adalah lebih dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Oke. Nah, jadi ini yang membedakan. Kalau persamaan itu kan pakainya sama dengan. Pakainya sama dengan tandanya. Jadi kalau misalnya pertidaksamaan pakainya kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Oke, selanjutnya. Nah, ini contoh dari bentuk pertidaksamaan. Nah, jadi yang ini ada ininya. Nah, ada ini, ada tanda ini, ada tanda ini. Berarti ini merupakan bentuk dari pertidaksamaan. Oke. Nah, jadi sebelum membahas tentang pertidaksamaannya, Ibu mau kalian mengingat tentang interval atau selang. Artinya di SMP kalian tentu sudah mempelajari tentang persamaan dan pertidaksamaan linear. Jadi di sini kita akan bahas lagi. Kalau misalkan ada pertidaksamaan, bentuknya adalah seperti ini, seperti A, B, C, dan D. Nah, kalian harus bisa menentukan himpunan penyelesaian ini. Penyelesaiannya tuh seperti apa? Nah, sebagai berikut. Oke, untuk yang pertama adalah X lebih dari 4. Nah, ini kan dibacanya adalah X lebih dari 4. Nah, di sini hanya tanda lebih dari, berarti angka 4 ini tidak diikutkan. Tidak diikutkan. Nah, 4 tidak diikutkan karena dia tidak ada sama dengannya, kecuali dia ada sama dengannya baru diikutkan. Artinya, nilai X ini ya yang lebih dari 4. Seperti berapa? 4,1, 4,2, 4,3, 5, 6, 6,1 dan seterusnya. Artinya yang lebih dari 4, tapi 4 tidak diikutkan. Kalau kita gambar garis bilangnya seperti ini. Nah, ini adalah garis bilangan. Kemudian ingat, untuk lebih dari itu ke sebelah kanan. Ya, lebih dari itu ke sebelah kanan menurut aturan garis bilangan. Jadi di sini misalkan 4. Karena dia lebih dari berarti kan ke kanan, ke sini. Oke, kita ke kanan. Kita tebalkan berarti ke arah sini untuk garis bilangannya. Nah, selanjutnya karena dia tidak diikutkan, karena tidak ada sama dengannya, maka kita kasih tanda titik tapi tidak di fullkan, tidak diisi ya. Jadi seperti ini. Kemudian untuk yang B. Untuk yang B, X kurang dari sama dengan negatif 2. Nah, ini kurang dari sama dengan. Kurang dari sama dengan negatif 2. Artinya negatif 2 ini diikutkan karena ada sama dengannya. Nah, jadi angka atau nilai X-nya ini bernilai kurang dari sama dengan negatif 2. Bisa negatif 2, bisa negatif 2,1, bisa negatif 2,2, bisa negatif 3. Ingat ya, untuk nilai negatif makin besar, untuk nilai negatif makin besar nilai negatifnya, maka dianggapnya makin kecil.
Nah, jadi seperti misalkan negatif 4 dengan negatif 2, kecilan negatif 2, kecilan negatif 4 gitu. Negatif 10 dengan negatif 2, berarti lebih kecil negatif 10. Sehingga ini dianggapnya adalah negatif, nilai-nilai yang kurang dari negatif 2 itu ya seperti tadi, negatif 2,1, negatif 2,2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6, negatif 6,5 dan seterusnya. Nah, kemudian garis bilangnya seperti ini. Di sini negatif 2-nya. Negatif 2, oke. Karena dia kurang dari berarti kan ke sebelah kiri. Sini. Ya, ke sebelah kiri. Kita tebalkan garisnya. Oke, ke sebelah kiri. Nah, karena dia ada sama dengan yang berarti kan negatif 2 diikutkan. Nah, berarti di titik ini kita tebalkan. Nah, seperti ini. Ada ya perbedaannya ya. Untuk gambar garis bilangan. Oke. Untuk yang selanjutnya yang C. Yang C itu adalah nilai X di antara 2 dan 5. Atau kalau bisa simpelnya sih gitu ya, dibacanya X di antara sama dengan 2 dan 5. Nah, atau kalian juga bisa membacanya adalah atau X lebih kecil dari F kurang dari, bukan lebih kecil ya. Ya ini salah ya harusnya. Ini kalau dulu di pelajaran SD biasanya lebih kecil lebih besar. Ternyata bukan ya harusnya. X kurang dari sama dengan 5 dan X lebih dari sama dengan 2. Nah, jadi kalau kita gambarkan seperti ini. Jadi angka X itu di antara 5 dan 2. Ya, seperti ini. 2, di sini 5. Jadi yang cara bacanya nih ya, bisa ini atau bisa ini, lebih gampang yang mana terserah. Jadi kalau ibu sih lebih gampang ini ya, di antara sama dengan 2 dan 5. Jadi di antara tengah-tengahnya sini. Berarti ini kita tebalkan. Oke, kita tebalkan. Nah, jadi di antara sini nilainya. Nah, angka 2 dan 5 ini diikutkan tidak? Diikutkan, karena kan di sini ada tanda sama dengan ya. Nah, berarti kita buat titik kemudian ditebalkan seperti ini. Nah, berarti angka-angka yang ada di sini adalah merupakan himpunannya. Bisa 2, bisa 2,1, bisa 2,5, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang D. Yang D adalah X kurang dari sama dengan negatif 1 atau X lebih dari 4. Nah, jadi kalau yang seperti ini bagaimana? Kita buat garis bilangan aja. Nah, negatif 1 kan di sini. 4 di sini. Oke. Kurang dari berarti ke sebelah kiri. Nah, sini kan? Nah, kemudian di angka negatif 1 diikutkan tidak? Diikutkan karena ada sama dengan yang di sini. Jadi tebalkan. Oke. Kemudian negatif 4, positif 4. Positif 4 ke sebelah kanan karena dia lebih dari 4, berarti ke sini. Nah, 4 diikutkan tidak? Tidak, karena dia tidak ada sama dengan, berarti buatnya seperti ini. Nah, seperti itu ya untuk menentukan himpunan penyelesaian dengan garis bilangan yang disebut dengan interval atau selang. Oke, next. Kita ke sifat-sifat pertidaksamaan. Ada 3 di sini sifat pertidaksamaan. Untuk yang pertama adalah tanda pertidaksamaan tidak berubah. Ingat ya, di sini tidak berubah. Jika penambahan atau pengurangan suatu bagian yang sama dilakukan pada kedua ruas. Jadi contohnya seperti ini. Oke, ada sebuah pertidaksamaan X ditambah 3 kurang dari 5. Supaya ini menjadi X saja, otomatis kan positif 3 ini harus dihilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya? Dengan cara dikurangi
dengan 3 atau negatif 3. Nah, dikurangi dengan negatif 3 atau kita membubuhi dengan negatif 3. Jadi, supaya angka 3 ini hilang, nah, maka kita ditambahkan dengan negatif 3. Bukan dikurangi ya, maksudnya dijumlahkan dengan negatif 3. Oke. Ini dijumlahkan dengan negatif 3. Dijumlahkan dengan negatif 3 supaya habis. Berarti di sini menjadi X positif 3. Oke, Ibu tulis lagi. Kurang dari 5. Berarti di sini X positif 3. Nah, tambah negatif 3. Nah, dua-duanya harus dikasih negatif 3. Jadi kalau satu dikasih negatif 3 ya satunya juga dikasih negatif 3. Nah, nggak terpatok dengan negatif 3 ya, bisa berapa aja. Yang jelas ini harus habis. Kalau misalkan 5 berarti ya negatif 5. Kalau misalkan 7 berarti negatif 7. Seperti itu, yang penting asal habis. Nah, kemudian tidak melulu harus negatif. Bisa juga, misalkan ininya nilainya adalah X negatif 7, maka X negatif 7 ditambah 7. Jadi supaya habis gitu. Nah, berarti ini kan X 3 dikurang 3 habis kan 0. Kemudian kurang dari 5 dikurang 3 adalah 2. Nah, tanda ini tetap. Dia tidak berubah. Karena dijumlahkan dengan bilangan yang sama masing-masing ruasnya. Yang kiri maupun yang kanan. Berarti tetap. Yaitu X kurang dari 2. Maksudnya tetap adalah tetap dari awalnya seperti ini. Dia tidak berubah tanda. Oke, selanjutnya. Tanda pertidaksamaan tidak berubah. Tidak berubah jika perkalian atau pembagian suatu bilangan bernilai positif. Harus positif. Kalau harus positif berarti nggak berubah. Nah, ini nanti menyangkut yang ke sifat yang ketiga. Kalau negatif baru berubah. Oke, untuk yang positif Ibu contohkan. Misalkan seperti ini. X, oke, 2X lebih dari sama dengan 18. Oke, lebih dari sama dengan 18. Nah, berarti di sini kan, kalau kita mau membuat X, berarti X lebih dari sama dengan 18 dibagi 2. Nah, kita lihat 2. 2 ini adalah bernilai positif. Nah, berarti tanda ini tidak berubah. Nah, tanda ini tidak berubah. Artinya tetap. Berarti di sini X lebih dari sama dengan 18 bagi 2, 9. Ini angka tanda ini adalah tetap tidak berubah. Tetap seperti awalnya seperti ini. Oke. Kemudian selanjutnya. Nah, yang ini. Kalau ini berubah. Akan berubah jika dikali atau dibagi dengan tanda negatif. Contohnya, misalkan kayak tadi, negatif 2X lebih dari sama dengan 18. Maka di sini mau mencari nilai X. Nah, di sini kan lebih dari sama dengan 18 per negatif 2. Karena ini nilainya adalah negatif, maka tanda ini harus berubah. Nah, sehingga menjadi X lawannya. Lawannya lebih dari itu apa? Kurang dari. Berarti kurang dari sama dengan 18 bagi 2. 18 dibagi negatif 2 adalah negatif 9. Nah, ini berubah. Ya kan? Berubah dari yang ini menjadi dari lebih dari sama dengan menjadi kurang dari sama dengan. Jadi lawannya, ingat ya, untuk lawannya lebih dari, lawannya itu adalah kurang dari, lebih dari sama dengan, lawannya adalah kurang dari sama dengan. Oke. Selanjutnya, nah kita masuk ke pertidaksama linearnya. Oke, untuk pertidaksama linear, untuk satu variabel artinya adalah pertidaksamaan yang memuat variabel 1 dengan pangkat tertingginya adalah 1. Nah, contohnya sebagai berikut. Oke, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut ini. A, B, C, D, silakan dilihat soalnya. Nah, untuk yang pertama, oke,
Untuk yang pertama adalah 2x negatif 5 kurang dari 13. Nah ya, oke. Untuk yang pertama yang A. 2x negatif 5 kurang dari 13. Nah, jadi untuk mencari himpunan penyelesaian, kalian harus mencari nilai x-nya dulu. Nah, seperti cara persamaan saja, berarti x-nya dibuat sendiri dulu. 2x ini tetap kurang dari 13, yang ini pindah ruas. Pindah ruas, oke, pindah ruas dari negatif 5 ke jadi positif 5. Maka menjadi 2x kurang dari 13 tambah 5 adalah 18. X, nah ini kurang dari 18 dibagi 2. Maka X kurang dari 9. Nah ini tetap ya, tetap. Tandanya tetap. Karena pembagiannya ini adalah, ini pembagiannya adalah positif. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X merupakan kurang dari 9. Nah, ditulisnya seperti ini. Oke. X di mana X merupakan kurang dari 9. Oke, untuk yang berikutnya, yang B di sini. Oke, yang B tadi soalnya adalah 3x ditambah 2 lebih dari sama dengan 5x dikurang 2. Oke, yang sama-sama x kita satukan. 3x, yang ini pindah ruas ke sini menjadi negatif 5x lebih dari sama dengan negatif 22 tetap di sini. Nah, yang positif 2 pindah ruas menjadi negatif 2. Oke. 3x dikurang 5x yaitu negatif 2x. Lebih dari sama dengan, ini adalah negatif 22 dikurang 2, negatif 24. Oke. Maka nilai x jadi negatif 24 dibagi negatif 2. Nah ini ingat, berubah. Berarti x kurang dari sama dengan 12. Ini berubah kan? Nah, karena apa? Dibagi negatif. Nah, oke, berarti himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X merupakan kurang dari sama dengan 12. Oke. Selanjutnya, untuk yang ketiga, yang C. Yang C itu adalah 3, oke, seperti ini ya. X ditambah 4 di antara 3 dan 7. Oke, ini di tengah-tengah ya. Nah, ini caranya bagaimana? Jadi kalau kalian menemukan seperti ini, kita harus membuat ini dibuat menjadi X saja. Bagaimana? Nah, yang ini positif 4-nya kita hilangkan. Positif 4-nya. Bagaimana dengan dihilangkannya? Dengan dijumlahkan dengan bilangan yang bisa membuat dia 0. Nah, berapa? Berarti negatif 4. Berarti di sini X positif 4 dikurang 4. Nah, ini kan nanti 0 hasilnya kan. Nah, begitupun yang ini. 3 dikurang 4. Ini harus sama yang ini. 7 dikurang 4. Oke. Kemudian 3 dikurang 4 berapa? Negatif 1. Yang ini habis kan? 0, berarti tinggal sisa X. Yang ini adalah 3. Oke. Jadi, sudah dapat. Inilah himpunan penyelesaiannya. HP-nya adalah X, di mana X di antara negatif 1 dan 3. Gampang kan? Oke, selanjutnya. Untuk yang D. Yang D 3x plus 1. Di sini ada 2x negatif 6. Kemudian kurang dari x negatif 5. Nah, jadi ini di antara 3x plus 1, di antara x negatif 5. Nah, kalau ini kan kelihatannya kompleks banget ya. Setiap ini punya x, setiap ini punya x, setiap ini punya x. Jadi satu-satu.
kita pasangkan. Ini dengan ini dulu, pasangan 1. Kemudian ini dengan ini, pasangan 2. Kemudian ini dengan ini, pasangan 3. Jadi ada 3 nanti himpunan penyelesaiannya dulu. Nah, jadi yang pertama adalah 3x plus 1 kurang dari sama dengan 2x min 6. 3x pindah ruas, negatif 2x kurang dari sama dengan negatif 2 min negatif 1. Kemudian ini x kurang dari negatif 7. Oke, ini untuk yang pertama. Untuk yang kedua adalah 2x negatif 6 dengan kurang dari sama dengan x negatif 5. Oke, 2x dikurang x kurang dari sama dengan negatif 5 ditambah 6. X, kan 2x dikurang x kan x kurang dari sama dengan negatif 1 ya. Negatif 5 ditambah 6, 1. Oke, 1. Oke, yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu 3x plus 1 kurang dari sama dengan x negatif 5. Itu 3x dikurang x kurang dari negatif 5 dikurang 1. 2x kurang dari negatif 6. X kurang dari negatif 6 dibagi 2. X kurang dari sama dengan negatif 3. Ini tetap ya tandanya karena dibaginya dengan bernilai yang positif. Oke, untuk yang seperti ini ada 3 penyelesaian, kita pakai yang mana nih? Nggak mungkin kita pakai yang 3-3-nya. Jadi caranya adalah menggambar garis bilangannya dulu. Oke, untuk yang pertama adalah yang ini. Ini adalah yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Oke, yang pertama dulu. Garis bilangan yang pertama dari sini negatif 7. Kurang dari, berarti yang ke sebelah kiri. Ke sebelah kiri, kemudian ada tanda sama dengannya di sini. Kemudian untuk yang kedua adalah 1, misalkan di sini 1. Oke, 1-nya diikutkan, kemudian di sini. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian yang ketiga, yang itu di sini. Misalkan di sini negatif 3. Nah, kita lihat dari garis bilangan ini, semuanya kan kiri semuanya. Nah, yang bilangan yang ada di kesemua himpunan itu berapa? Itu apa saja? Nah, kalau kita bikin garis lurus seperti ini, otomatis yang ini dong. Ya, kenapa? Karena nilai-nilai yang ada di sini di antara yang kurang dari negatif 7 itu pasti ada di yang kurang dari 1. Kemudian yang kurang di antara negatif 7 juga ada di yang kurang dari negatif 3 nilainya. Nah, sehingga kita pakai yang ini penyelesaian. Jadi inilah himpunan penyelesaiannya. Yang mana himpunan penyelesaiannya? Yang ini. Nah, berarti di sini himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X kurang dari sama dengan negatif 7. Nah, seperti ini ya. Oke, selanjutnya. Nah, kita ke pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Nah, ini sifatnya seperti yang sudah dibahas untuk yang persamaan nilai mutlak, bahwa kalau misalkan mencari nilai X itu ada 2 solusi, yang positif sama negatif. Nah, lebih lengkapnya kita perhatikan penjelasan berikut. Oke, sifat-sifat persamaan nilai mutlak. Ini sifat-sifatnya. Yang 1 jarang dipakai, yang 2 ini. Nah, jadi kalau kurang dari, ingat ya, kalau kurang dari, mau kurang dari atau kurang dari sama dengan, itu pasti pakai kata atau. Ada atau ya. Oke. Kalau maaf, bukan kurang dari ya. Maaf. Kalau lebih dari. Oke. Kalau lebih dari, Ibu tekankan lagi, kalau lebih dari itu pakai atau. Himpunan penyelesaiannya. Kalau kurang dari, nah seperti ini, kurang dari, pasti ada pakai di antara X-nya. Oke. Di antara. Oke, kita ke contohnya saja. Seperti ini. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak berikut. Oke, untuk yang pertama, X kurang dari
2. Ingat, kurang dari ini sifat yang keberapa sih? Sifat yang ketiga ya. Kurang dari, ingat, kurang dari itu di antara. Kita pakai di antara ya, seperti ini. Oke. Nah, ini ya. Kurang dari itu ya, di antara. Oke, berarti di sini kita tinggal pakai sifat yang ketiga. Berarti jadinya adalah X-nya di tengah-tengah, di sini ada kurang dari. Nah, nilainya karena di sini 2, berarti bisa negatif 2 dan positif 2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X itu di antara negatif 2 dan 2. Nah, seperti ini. Oke. Berikutnya. Nah, ini lebih dari. Kalau lebih dari itu pakai atau, ya kan? Ini sifat yang kedua, ya. Oke, sifat yang kedua. Berarti pakai atau, ya. Berarti jawabannya adalah X kurang dari sama dengan negatif 2 atau X lebih dari sama dengan 2. Kenapa? Kok yang kurang dari ini, kurang dari sama dengan kok pakai yang negatif 2? Karena, ingat, negatif 2 kan lebih kecil. Berarti kalau misalkan, tadi juga ingat persamaan yang ini, ingat sifatnya ini ya. Nah, ini. Ya. Jadi, X bisa bernilai positif dan bisa bernilai negatif. Kalau negatif, pakai kurang dari, kalau positif pakai lebih dari. Oke. Nah, jadi yang ini karena ini adalah negatif pakai kurang dari, yang ini positif pakai lebih dari. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X adalah yang pertama kurang dari sama dengan negatif 2 atau X lebih dari sama dengan 2. Berikutnya, ya ini. Nilai mutlak X negatif 3 kurang dari sama dengan 5. Oke. Nah, kurang dari ini merupakan sifat ke berapa? 4. Berarti kan di antara. Di antara berarti di tengah-tengah nih. X min 3 kurang dari sama dengan di sini 5, di sini negatif 5. Oke. Jadi seperti ini ya bentuknya. Nah, ini kan nggak boleh nih ya. X ini harus sendiri. Berarti ini tadinya negatif 3 harus dihilangkan negatif 3. Diapakan? Ditambah 3. Berarti X negatif 3 ditambah 3. Ini supaya bernilai 0 ya. Kurang dari sama dengan. Yang ini negatif 5 ditambah 3. Di sini 5 ditambah 3. Berarti negatif 5 ditambah 3 itu adalah negatif 2. Kurang dari sama dengan X, di sini kurang dari sama dengan 8. Nah, maka inilah jawabannya. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X di antara sama dengan negatif 2 dan 8. Oke. Nah. Oke. Mungkin itu saja untuk penjelasan kali ini. Nanti akan kita lanjut di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Oke. Seseorang yang berhenti belajar adalah orang yang lanjut usia, meskipun umurnya masih remaja. Seseorang yang tidak pernah berhenti belajar akan selamanya menjadi pemuda. Nah, sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.